Tapi lu pernah gak diri? Lu pernah gak sih? Ada orang yang nyebelin sampai lu berharap dia resign, Ri? Oh ada dong. Kantor owner tuh apa? Masuk kantor jam 11, pulang kantor jam 3. Dari skala senyum terpaksa sampai banting laptop depan bos lo, seberapa pengen sih lu resign hari ini? Nah, Bung, lu pernah resign gak? Pernah. Resign Gimana ya? tuh? Menyenangkan. Tunggu dulu. Kok langsung menyenangkan gitu loh? Gue kan nanya perasaan lo. Oh enggak ya? Gimana dulu gitu. Gimana tuh apa, Ri? Maksudnya gimana itu artinya adalah kapan lu resign, Oh, terus apa yang membuat lu pengen resign gitu loh. Lu kejadiannya. udah ngomong menyenangkan dulu, berarti bayangan lu adalah resign itu menyenangkan gitu loh. Iya. Itu yang top of my mind pas lu nanya itu gue kira perasaan gue. Kalau gimananya 7 tahun yang lalu Oke. gue resign untuk pindah ke tempat yang baru. Oke. Perasaan gue pada saat gue resign menyenangkan. Menyenangkan. Happy. Menyenangkan gimana tuh? Karena yang Bentar, 7 tahun lalu itu lu udah kerja berapa lama? 3 Tahun. tahun. Lalu kerja 3 tahun, Terus baru gue resign. Oke. Ya. Gue resign, waktu itu perasaannya menyenangkan. Karena perasaan paling menyenangkan adalah bisa meninggalkan kerjaan yang lama kepada orang-orang yang memperkerjakan gue waktu itu. Gue bisa melepas tanggung jawab kayak, oke, thank you semuanya, gue resign dari sini. Terima kasih banyak atas pelajaran dan lain sebagainya gitu. Jadi semacam sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan. Kerja yang lama gitu. Dari kerjaan yang lama, bukan yang baru. Lu pernah resign gak, Ri? Gue pernah. Berapa kali? Kayak 7 deh. 7? Kayak 7 kalau nggak salah. Aku udah 7, Ri. Gila. Oke. Gimana, Ri? Kalau buat gue, resign itu ada bagian sedihnya sih. Oh. Karena gini, kalau lu resign, sebenarnya tuh lu ninggalin kerja nih ya. Oke. Tapi lu pindah tempat baru, kerjaan lu juga sama juga. Nah. Jadi bukan kerjanya yang jadi masalah. Tapi yang lu tinggalin, kalau lu merasa sedih, itu adalah teman-teman kerja lu. Itu kadang-kadang membuat sedih tuh waktu hari terakhir resign. lu kan ada pacar kali di tempat kerja lu. Kagak, gue nggak laku waktu dulu. Oh, sekarang laku? Sekarang udah kawin. Nah, tapi ada perasaan sedih tuh kalau pas lu resign karena ya udah lama kerja gitu ya. Terus harus meninggalkan rekan kerja kita gitu. Tapi ada perasaan senangnya juga. Tapi kalau lu karena kerja dilepas kan? Iya. Kalau gue karena gajinya kan pasti naik. Gak pasti gak sih, Ri, kalau lu resign? Ngapain lu resign kalau gaji lu turun? Actually waktu itu gue resign, gaji gue turun sih, Ri. Nah, ngapain lu resign waktu itu? Gue kurang cocok dengan kerjaannya waktu itu. Gue merasa kayaknya kerjaannya gue gak cocok deh setelah 3 tahun gue nyoba gitu. Lu kerja 3 tahun gak cocok. Orang mah gak cocok setahun, 6 bulan gitu. Gak bisa. Setahun atau 6 bulan menurut gue masih terlalu pendek buat decide. Karena kan siapa tahu tahun depan akan berubah kerjaannya. Bentar, gue nanya lu pacaran berapa lama sih? 10. Cocok? Cocok. Oh, berarti setelah 3 tahun lu baru ngerasa cocok dong sama pacar lu? Bisa jadi. Karena kan proses pengenalan. Mungkin karena gue slow starter kali ya. Maksudnya gue butuh waktu lama buat bisa decide ini oke atau enggak gitu. Oke. Jadi lu resign 3 tahun. Nah, perasaan lu sama teman-teman lu gimana tuh? Waktu itu lumayan sih, benar sih. Pasti ada sedihnya ya, karena 3 tahun juga lumayan waktunya kan. Gue kenal, udah ngobrol-ngobrol segala macam. Cuma kebetulan kantor baru gue dekat sama kantor yang lama. Jadi masih bisa ketemu lah sebenarnya. Nah, perasaan lu itu ada sedihnya berarti, yang gue tangkap? Sedikit.
sedikit sedih. Sisanya syukurin lo gitu ya. Betul. 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 Betul sekali, betul sekali. Itu perasaan gua. Ya agak jahat sih. Di hari terakhir ya, Eh? berarti lu bahagia dong. Kalau kata Eric Cartman, screw you guys, I'm going home. Kayak gitu dong berarti. Lumayan sih. Gua beli pizza kayaknya waktu itu. Pizza atau martabak gua lupa. Oke. Nah, lu ngomong resign berarti gue mau nanya juga nih. Main reasonnya lu resign kenapa? Kata lu Kerjaan. kerjaan kan? Kerjaan. Jadi bukan karena gaji, karena lu bilang gaji lu turun. Gaji gue turun. Jadi gue pindah ke tempat baru, gaji gue turun. Cuma memang Gue kalau jadi bos mau hire lu juga ya, karena lu mau pindah dengan gaji turun. Hebat lu sebenarnya gue. silakan teman-teman para rekruter yang kira-kira butuh orang ya boleh coba dihubungi dulu saya gitu ya. Saya mau membuka diri. Inilah seorang karyawan yang rela pindah kerja dengan gaji yang lebih kecil. Ya saya rela teman-teman. Mungkin ada beberapa yang rela juga, boleh ya shout out ya di komen gitu. Karena semua nggak selalu mengenai gaji, Ri. Kalau kita calon tong, uang tuh bukan nomor 1, Habis? nomor 6. Karena 1 sampai 5 Pancasila. Habis Pancasila langsung uang gitu. Oke. Nah, berarti reason lu karena kerjanya nggak cocok. Kerjanya gue nggak cocok. Menurut gue waktu itu terlalu monoton. Jadi gue kurang cocok dengan pekerjaan, tipikal pekerjaan yang monoton. Jadi gue cari tempat lain yang mau nerima gue, yang gue tahu kerjaannya nggak semonoton itu, biarpun gaji gue turun waktu itu. Oke, jadi bisa dibilang kerjaan acak-acakan dengan gaji kecil. Iya, iya. Kalau dibilang gitu gue juga jadi bingung ya, kenapa waktu itu gue ambil ya, Ri. Tapi sekarang gaji lu lebih tinggi dibanding dulu dong. Sekarang iya, untungnya. Oke lah, baiklah. Masih ada kan ya, Masih trade ada off-nya ya. Trade off-nya lah. Dari pengalaman juga nih. Umumnya kenapa sih orang mau resign dari kantor? Nah, yang gue tahu ya, Ria, biasanya alasannya dia mau resign, biasanya salah satunya gaji yang paling sering gue temuin biasanya. Numbersnya ya, mungkin mereka ngerasa kayak effort yang dikeluarkan dibandingkan dengan paymentnya gitu ya, rewardnya secara gaji kurang. Jadi mereka mau coba cari tempat lain yang mungkin lebih menghargai. Atau ada juga yang nggak cocok dengan lingkungan, Ri. Ada beberapa teman gue tuh yang kayak gitu, Ri. Dia nggak cocok sama bosnya, dia nggak cocok sama bawahannya. Jadi dia decide untuk pindah. Di luar ada juga yang kayak gue misalnya, gue nggak suka atau gue nggak cocok dengan kerjaannya, makanya gue coba cari kerjaan yang lain gitu. Lu terakhir kenapa, Ri? Yang terakhir aja deh, lu banyak kan? 2 terakhir deh. Kalau 2 terakhir, pertama nggak cocok sama kerjaannya itu ada. Oke. Karena mungkin kerjaannya job desk-nya kurang clear. Kurang clear, gue kembalikannya lo. Kerjanya nggak monoton. Tapi nggak jelas. Oh. Yang terakhir karena uang. Jangan materi Tentunya, terus. Dikejar, Ri. Jangan materi terus, Ri. Masalah susah. Mau dibeli dengan uang. Tapi beda sama lo. Masalah gue dan uang bukannya gue cari yang lebih rendah salarinya, tapi gue cari yang lebih gede. Nah, kebenaran diberikan salary lebih besar, gaji lebih besar gitu. Makanya lo ambil. Makanya gue ambil. Tapi yang menarik di sini adalah kalau kita lihat ada 2 faktor dong ya. Tadi kan lu bilang lingkungan. Ya. Ada lagi apa? Gaji. Terus Kerjaannya itu sendiri. Kerjaan itu sendiri. Berarti sebenarnya ada 2 faktor dong ya. Bukan 2 faktor lah. Bisa dibilang ada faktor pull factor. Betul. Dari luar ke kita. Betul. Ada juga push factor. Betul. Dari perusahaan ini keluar. Atau mungkin bisa diibaratkan pull factor itu, push factor itu jorokin atasan. Ya, di push ya. gitu. Tendang gitu kan. Atau pull factor. Dijebak orang lain. Kenapa dijebak? Karena bisa jadi di tempat baru, kerjanya sama aja rasanya. Bosnya sama aja susahnya gitu. Tapi lu diiming-imingi. Dengan uang lebih besar. Sini aja, sini lebih bagus gitu. Nah, berarti gue bingung sama lu. Kalau mau ditarik dengan gaji lebih kecil, kerjaan lebih susah. Memang, terkadang manusia itu kan tempatnya salah ya, Ria. Waktu itu saya juga masih lebih muda gitu ya.
belum bisa berpikir, mungkin otaknya belum terbentuk secara penuh waktu itu. Oh, menyesal dong berarti. Eh, Posisi waktu itu cukup ada beberapa saat kayaknya ada yang salah deh. Dengan diri lu berarti kan? Hah? Dengan diri lu berarti. Dengan diri gue, dengan diri gue. Mungkin offeringnya benar, karena dia bisa Nawarin hire bebas, orang, kan? betul, bisa hire orang dengan gaji lebih rendah. Kan offering biasanya selalu, udah Pak, gaji jangan dipikirin sekarang, nanti juga rezeki ada waktunya lah gitu. Betul, Ke kita aja Pak, gaji lebih kecil, kerjaan lebih susah. kerja lebih susah, tapi potensi lebih besar. Oh, benar itu. Waktu itu mungkin itu gue termakan seperti itu, Ri. Potensi dengan gaji yang sama setiap tahun gitu Pak, mungkin. Benar. ada. Ya, tapi ada dua faktor itu lah ya, ada faktor push sama dijorokin, pull factor sama lah. faktor dijebak gitu. Ya, waktu itu gue lebih banyak push faktornya, Karena monoton, monoton elunya, kerjaannya. kerjaannya, oke siap. Ya. Nah, kalau kebanyakan menurut lu deh, itu karena apanya ya? Tapi gue pikir-pikir ya, antara push sama pull, itu mungkin ada keterkaitan. Bisa. Contoh, gaji gitu ya. Orang bisa pull, karena pushnya juga ada. Gaji kekecilan. Benar. Kalau orang mau pull di sana, gaji sini udah gede, susah. Iya. Berarti ada titik temu nih antara pull dan push. Bisa. Cuma bisa nyebelin juga, Ri, kayak yang barusan. Kenapa tuh? Pushnya gede, tapi gaji lu juga gede. Susah diterima lu di tempat baru nanti. Pushnya gede, gaji lu juga gede. Maksudnya ada orang, bos tuh nyebelin, tapi gaji lu juga dikasihnya tinggi. Oh itu mah Tuhan aja. Oh gitu ya? Oh, emang udah risiko ya? Jadi bagi orang yang merasa bosnya rese, gajinya tinggi, bolehlah uangnya dipakai untuk bayar psikolog. Jadi kecil dong. Nah iya, jadi kecil. Berarti dengan cara itu bisa pindah dengan pull faktor yang lain. Oh, pull faktornya yang lain. Itulah. Tapi kenapa namanya resign? Ri kan ulang sign itu tanda tangan, Ri. Nah ini gue juga bingung. Kenapa gue kasih surat resign ke HRD, di mana gue dulu itu namanya sign. Sign kan? Iya. Sign kontrak dulu. Sign kontrak. Nah, lu mau resign kontrak, masa lo tanda tangan ulang kontrak kerja lu mah? Iya. Harusnya gue ngomong ke HR. Maaf Bu, saya mau sign kontrak. Selesai. Emang kontrak saya ada sign ya? Ada nggak sih? Kalau kita resign lebih satu nggak sih? Tahu gue kalau resign itu pasti ada surat resign. Nah, bilang gue mau mengundurkan diri. Tapi kenapa resign? Mungkin maksudnya tanda tangan ulang. Di tempat yang baru. Di tempat yang baru. Bisa juga di tempat yang lama. Sebenarnya kalau gitu resign itu artinya adalah lu minta surat kerja yang dulu yang lama, resign ulang. Resign. Nggak jadi cabut dong kalau kayak gitu. Iya. Jadi mungkin resign harus diganti kali ya? Nah, harus diganti. Apa tuh? Apa gitu? Nggak mau sign misalnya tuh. No sign. No sign. Ya, anyway resign lah. Nah, dari teman-teman yang lo kenal nih, seberapa pengen mereka resign dengan kondisi ekonomi kayak sekarang? Wah, lu tambahin ekonomi sekarang sih, Ri, jadi susah nih jawabannya. Sorry, masalahnya begini. Menurut gue, setiap hari, kalau nggak bohong, semua orang pasti mikir resign. Khususnya kalau atasannya rese. Kalau atasannya rese, benar. Karena rumput tetangga lebih baik dibanding rumput tetangga lebih hijau. Rumput tetangga lebih hijau dibanding. Lebih baiknya belum tahu, Ri, sampai lu ke sana. Rumput tetangga lebih hijau dibanding rumah sendiri. Iya, terlihat lebih hijau kan. Betul. Artinya setelah ada harapan di tempat baru lebih baik. Gua akan jadi karyawan lebih baik. Gua akan jadi lebih jadi bos lebih baik gitu. Iya. Tapi kenyataannya lu pindah-pindah tempat sama juga kan, lu pengen resign lagi gitu. Pengalaman lu gimana, Ri? Pernah nggak yang kayak gitu? Maksudnya kayak lu ngelihat, ini kayaknya kalau tadi pengalaman gue kan begitu gue pindah, memang turun tapi so far oke lah. Sekarang gue oke lah. Lu pernah nggak, Ri, ya kayak, ini kayaknya gue kalau pindah gue akan menjadi lebih baik. Ternyata nggak juga. Kalau gaji ya.
Tapi kalau kerjaan enggak. Ah, Nggak berarti kerjaannya jelek ya. Tapi karena antara harapan dan kenyataan itu pasti beda. oh, selalu ada gap harapan Kalau ada dan gap antara kenyataannya. harapan dan kenyataan. Nah. Justru harapan itu nggak boleh sama dengan kenyataan. Hmm. Karena artinya lu nggak kreatif banget sih. Lu nggak punya harapan sama sekali dong. Oke, ini menarik. Coba Ri, harapan nggak boleh sama dengan kenyataan. Karena kalau sama, berarti lo nggak Selesai punya harapan. gitu. Oh. Jadi katakanlah gini, lu pindah ke satu kantor gitu ya. Bayangan adalah ini kantor bosnya baik nih, Oke, bisa ngertiin gue, oke. kerjaannya reasonable dan lain-lain gitu. Nah, Masuk ke sana, tiba-tiba bos lu diganti. nah, Datanglah orang yang baru dari mana lah gitu. nah, lu nggak cocok. Lu nggak cocok. Nah udahlah, beda lagi kan. Jadi antara harapan dan kenyataan itu pasti ada Gapnya. tegangannya lah, ada gapnya gitu. Oh. Justru itu yang membuat lo ingin berubah kan. Gue harus cari Iya. kantor baru nih. Oh. Kalau antara harapan dan kenyataan udah jadi satu, artinya lo santai-santai aja di kantor. Comfort zone. Comfort zone. Gue diam-diam aja udah digaji lumayan. Nah itu yang menurut gue jadi perhatian tuh. Oke. Gue nanti pengen bahas si comfort zone-nya sih, Ri. Kayak menarik deh. Jadi pertanyaan lo sebelumnya apa? Pernah nggak lo melihat nih kayaknya dengan gue pindah, lo kan 7 kali tuh pengalaman lo. Dengan gue pindah, gue kayaknya akan lebih baik. Ternyata pas lo sudah pindah, Karena begitu harapan gue kerjaan lebih baik dan semua lebih baik, begitu itu jadi kenyataan sama gue, ya udah gue kerjain aja gitu. karena sesuai. Karena udah sesuai gitu. Apakah kerjaan ini lebih baik dari yang gue harapkan? Mungkin enggak. Tapi kerjaannya adalah yang sudah gue putuskan untuk terima, ya udah gue kerjain aja. Bukan indah seperti harapan, tapi ya udah gue kerjain lah gitu. Ya udah emang kenyataannya ternyata tidak setinggi harapan, tapi ya udah kayak gini gitu ya. Udah kayak gini. Setidaknya nggak ditipu lah gitu. Oh, Gitu sih. kita mau baca komen nggak, Ri? Boleh. Coba lu Kita baca lihat komen. ya, baca komen ya. Ini barusan pengalaman kita nih. Ini kita lihat komentarnya ada apa nih. Setiap Senin pagi, rasa pengen resign tuh 90%. Tapi, pas lihat saldo ATM, turun jadi 2%. Emang sebenarnya jadi pertanyaan kadang-kadang belum apakah lingkungan itu menyebabkan orang pengen resign gitu ya? Oke, Soalnya yang tadi balik lagi dalam titik tertentu ada comfort zone gitu. ada. Biasanya nih begitu misalnya lu pengen resign, ah, kemudian ada begitu lu kasih surat resign atau lu mikir-mikir lagi, lu kebayangnya ada comfort zone itu dan lu bisa jadi narik ke surat resignnya balik. benar. Cuma gimana pendapat lo kalau banyak yang bilang kan, lo kalau mau berkembang harus keluar dari comfort zone lo, Ri. Gue tadi mau nanya ini nih. Keluar dari comfort zone. Maksudnya resign dan tidak resign itu memang nggak sama dengan comfort zone kan? Tapi sebenarnya ada hubungannya kan, Ri. Kalau memang lo sekarang di comfort zone, which mungkin nggak ada push dan pull factor yang tadi lo bilang, Ri. Kenapa gue harus resign? Gitu kan? Cuma banyak komentar yang bilang bahwa kalau lu mau berkembang, lu harus keluar dari comfort zone lu. Kalau lu mau berkembang, kalau lu mau bertumbuh, segala macam lu harus keluar dari comfort zone lu. Nah, comfort zone itu kan nggak harus resign kan. Di tempat yang sama bisa jadi lu minta kerjaan lain. Cuma masalahnya di tempat sama lu minta kerjaan lain, gaji lu kagak nambah. Make sense. Apakah keluar dari comfort zone arti gaji lu nambah? Gak selalu. Nggak selalu. Lu bisa melakukan itu di tempat kerja lu yang sekarang, tapi belum tentu benefitnya Nah itu. segitu ya. Iya. Transaksionalnya nggak terjadi ya. Transaksional nggak terjadi. Mungkin bos lu senang. Bos lu pasti seneng. Dipromotnya belum tentu. Paham. Oke, sekarang gue nangkep nih. Hubungannya kayaknya make sense, Ri. Ya, oke lah. Bisa. Kenapa banyak yang bilang kalau lu mau keluar dari comfort zone, lu resign gitu. Iya. Karena selain lu dapat kerjaan baru, tempat baru, gajinya juga mesti baru. Nah, kalau lu di comfort zone dan lu ingin berkembang di perusahaan yang sama, artinya bukan lu yang di comfort zone, bos lu yang di comfort zone. Karena nggak usah ngapa-ngapain, karyawan gue berkembang sendiri. Iya. Produktivitas tambah, kerjaan naik, gajinya sama. Berarti bos lu yang jadi comfort zone. Benar. Berarti bos lu harus di resign. kalau dia mau berkembang. Iya. Jadi aneh. Coba komen lagi. Tapi lu pernah nggak sih, Ri?
Semakin, lu pernah gak sih? Ada orang yang nyebelin, sampai lu berharap dia resign. Oh ada dong. Ada. Ini kayak barusan kan? Ini tuh justru ada sebuah kontradiksi. Orang yang gue nggak pengen resign, justru resign. Nah, itu kan kesel kan? Iya, sebaliknya. Orang yang gue harapin resign, sampai gue tawarin, lu mau nggak dapet kerja di sini? Gue tawarin lowongan. Dia bilang, enggak, gue mau setia sama company gue. Kan lu kesel. Iya. Aduh. Boleh. Gue coba baca dulu ya. Kita baca lagi. Kita lihat lagi. Ada lagi nggak? Nih, Re, lu mau lihat yang mana? Baca yang mana? Pengen banget, pengen banget deh resign, tapi belum nemu kerjaan lain. Ini jadi kayak mungkin toxic relationship, butuh tapi kesel gitu. Butuh tapi kesel. Kayak Stockholm Syndrome kali ya. Lu jadi Sandra gitu loh. Lama-lama lu udah jadi Sandra nih. Lu punya kedekatan sama orang yang nyandra lu. Iya. Apalagi Sandranya Sandra Dewi ya. Betul. Bisa jadi. Lu angkatan berapa sih? Terkenal, Ri. Kan lagi kasus. Ada juga yang bilang, wah ini idealis banget. Bukannya gue yang pengen resign, pengennya kantor gue yang berubah jadi perusahaan impian. Bisa nggak sih? Wah. Gimana, Ri? Ini hebat sebenarnya. Positif banget ya. Hmm. Dia nggak mau resign, tapi dia mau kantornya yang berubah. Ya, jadi kalau kata mungkin yang kayak motivator itu, harusnya Anda yang mengubah dunia begitu. Ini menarik. Ini kan kantor gue yang berubah jadi perusahaan impian. Ini kan perusahaan impiannya dia. Bener. Nah, gue tanya, impian setiap karyawan apa sih? Beda-beda. Secara ekonomis deh. Mungkin financial Ekonomi freedom. personal. Financial freedom biasanya. Nah, financial freedom itu apa? Nggak usah ngapa-ngapain, dapat Duit. duit. Nah, kalau misalnya gue hubungin sama ini, pengennya kantor gue yang berubah jadi perusahaan impian. Artinya, gue bengong-bengong aja, dikasih gaji. Ya mana mungkin sih? Bisa. Kalau lu investasi. Kagak kantornya maksudnya. Oh, Bisa, kalau anaknya bisa. bos. Tapi mungkin ini, Ri, ini yang contoh jadi calon-calon owner, pemimpin perusahaan yang ambisius gitu. Nah, bisa jadi. Jadi ini yang namanya, lu mau bakal jadi owner, sebelum punya duitnya owner, lu udah mempunyai mental owner. Bener, mentalnya Mentalnya ini dulu yang penting. luar biasa kalau yang ini. Mental owner tuh apa? Masuk kantor jam 11, pulang kantor jam 3. Pagi kan maksudnya 3 pagi kan, Ri. Siang cuy. Jadi sebelum bisa jadi owner, mentalnya dulu yang penting gitu kan. Kalau di sini. Benar. Tapi hebat yang bisa komentar gitu sih. Bagus. Cuma apakah perusahaan bisa jadi perusahaan impian? Wah, itu Itu susah. Kenapa? Sayangnya bukan nenek kita yang punya itu perusahaan gitu kan. benar. Tapi kalau dia yang bikin perusahaan sendiri bisa harusnya tercapai. Makanya untuk bisa itu lu harus punya impian, nikahin anaknya bos lu. Itu juga bisa. Cara lain bisa. Ini ada fenomena menarik nih. Suka ada. Pernah nggak lu punya teman bilang gini? Gue mah di sini cuma 3 tahun aja deh. Habis itu gue bakal resign pindah tempat lain. Masalahnya orang yang ngomong ini sama gue, udah 10 tahun gue ketemu dia lagi, dia kagak resign. Masih di situ-situ aja. Masih situ-situ juga. Lu ada nggak yang kayak gitu? Ada. Masalahnya, Ri, setelah gue pikir-pikir ya, gue sudah mendekati masa yang tadi lu bilang, Ri. Tapi masih ada, Ri. Nah, gue jadi kepikiran apa gara-gara tadi ya. Ujung-ujungnya adalah mungkin sekarang memang udah comfort zone-nya dia gitu. Ya udah, gue nggak usah kemana-mana, cukup kok. Gue udah tahu apa yang harus gue kerjain dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi sebenarnya dari dia sendiri yang menarik adalah setiap tahun dia omongin, ini mah tahun terakhir gue. Ini mah tahun terakhir gue. Berarti memang push factor-nya sebenarnya ada, Ri. Atau sebenarnya kalau kita balik, resign itu adalah sebuah impian.
resign itu adalah sebuah impian. Oke. Kurang lebih gimana menurut lo? Resign adalah sebuah impian. Gini, gue tambahin lagi deh. Resign adalah sebuah impian yang orang pengen melakukan, tapi mungkin gak semua orang bisa melakukannya gitu. Setuju. Ya, kebanyakan karyawan kali ya, kalau yang resign di sini ya. Gue rasa pasti mau resign. Kenapa? Karena nggak banyak yang kerja sesuai dengan passionnya. Which is fine. Nggak semua orang bisa dapat kerjaan sesuai dengan passionnya. Dan itu gue rasa takes a toll di mental lu pasti. Karena, gue gak suka banget lagi kerja begini. Tapi, gue butuh duitnya. Gue harus biayain orang tua gue harus biayain KPR gue, dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin itu, Ri. Salah satu yang bilang, gue mau resign nih, tapi gak resign. Ada kebutuhan yang perlu ditunjang. Gitu. Jadi dari mental health berujung pada mental gitu kan, dari perusahaan yang tersebut. Benar, kalau udah ada yang pungut, full factor udah ada yang pungut tuh. Nah berarti tadi kan sebuah impian gitu ya. Kebanyakan orang memang kalau dia ngomongin kerjaannya nyambung atau enggak mungkin susah gitu. Iya, dikit sekali ya, dikit ya. So far sih yang gue tau memang nggak akan berapa Karena banyak. lagi-lagi nggak ada yang orang waktu kecil ngebayangin gue mau jadi expert dalam ngerjain Microsoft Excel gitu. Very limited. Iya, gue nggak yakin di TK diajarin Microsoft Excel juga sih. Tapi biasanya mereka kan mau jadi pelukis, atau astronot, atau apalah gitu ya. Ya, dokter, musisi. Berapa banyak sih yang bisa jadi seperti mereka gitu. Ya. Tapi yang menarik adalah, karena kalau kita ngomong ke resign nih. Kalau kebanyakan resign, sebenarnya masalah nggak sih? Kalau kebanyakan resign. Kemarin kita udah ngomongin tentang serial dater gitu ya. Ya. Mungkin ada serial resigner. Ada. Tahun cabut. Oh, ini berarti pertanyaan adalah untuk orang yang sering resign itu, Ri? Sering resign. Bukan ininya, bukan ke company-nya. Bukan company-nya. Menurut gua, kalau dari kacamatanya yang mau nerima misalnya ya. Kacamata yang menerima. Kalau orang yang pakai kacamata gimana? Ya gini. Oh ya udah, terus lanjut. Kalau dari kacamata yang menerima mungkin bisa jadi indikasi juga sih ya bahwa ya dianya nggak loyal gitu ya, atau mungkin dianya yang bermasalah, Ri. Kalau terlalu sering resign. Karena sebenarnya kalau terlalu sering resign alasannya bukan karena salary ya. Tapi alasannya karena gue belum nemu kerjaan yang cocok. Gue nggak yakin dia akan dapat kerjaan yang cocok. Karena mungkin kerjaan yang cocok itu nggak ada di dunia ini. Gitu. Betul. Something yang memang ya harus ditelan kan kasarnya, Ri. Betul. Ya. Nggak cuma ditelan sih, dikerjain gitu maksudnya. Ya, kalau nggak selesai. Pernah nggak dulu waktu lu kuliah, ada yang gonta-ganti jurusan? Ada lagi. Nah, iya. Ada. Pertama-tama gue maunya jurusan kedokteran. Iya. Dokteran nggak menarik nih. Iya. Jurusan seni rupa gitu misalnya. Seni rupa, jurusan ilmu komputer. Nah, habis itu pindah matematika. Ada nggak yang kayak gitu? Karena passion gue. Itu mah bukan passion lu aja pintar cuy. Di kantoran juga ada nggak? Ada. Ya mungkin itu ya, kalau yang sering resign atau pindah-pindah dalam waktu singkat atau tanpa reason yang jelas, mungkin itu juga ya. Maksudnya mereka belum plan tadi kasarnya, belum tahu gitu sebenarnya apa sih yang gua cari dalam kerja. Nah, kalau lu apa yang mau cari? Duit. Enggak juga, lu nggak bisa bilang duit. Karena lu rela resign untuk dapat gaji lebih kecil. Waktu itu. Sekarang? Duit. Ada deh yang nawarin gitu. Mungkin gue ada teman yang mau nawarin gitu. Kerjanya jauh lebih banyak nih. Lebih bervariatif. Oke. Tapi kan lu demen kerjaannya. Gaji lu gue potong. 50% aja. Akan gue pikirkan kalau ada potensinya. Kalau ada potensinya. Berarti bukan duit dong dari itu mah. Kan potensinya ujungnya duit dulu. Duit lu dipotong 50%. Iya. Kerjaan lu nambah. Tapi dengan kerjaan gue nambah, siapa tahu tahun depannya naik lagi 50%. Nah, jadi sama dong ini. Sama juga lah. Nggak jadi naik ya? Belum tahu. Cuma waktu itu
gue mau nyari aktualisasi diri Dengan cara jadi dengan cara gue pindah. Karena gue nggak suka yang monoton, gue pindah karena gue mencoba mencari kayaknya apa yang lebih cocok sama gue ya. Sama kayak tadi lu bilang, Ri, masih agak plain plan lah. Gue cobain kerjaannya, gue pindah. Ternyata di sini dengan yang tidak monoton, gue lebih happy. jadi sekarang udah nggak mau resign. Masih, Kalau ada duit. kalau ada duit. Oke. Sudah berubah. Oke. Kalau gimana? Apanya nih? Reason yang kira-kira bisa membuat lu resign sekarang. Mungkin ini bukan resign gue doang, tapi uang tentunya iya. Oke. Yang kedua tuh waktu sih mungkin. Nah, Karena dengan konsekuensi kerjaan dan uang, pasti ada konsekuensi tuntutan terhadap waktu lu meningkat. oke. Ya. Bisa jadi lu ya flexi time lah gitu. Flexi time itu bukan berarti lu kerja lebih singkat. Hmm. Bisa jadi lu kerja sampai malam banget. Atau Sabtu Minggu lu korbanin gitu ya. Hmm. Ada artinya adalah kerjaan yang lebih rutin bisa jadi lebih menarik dibanding kerja yang fleksibel waktunya gitu. Selama Betul. waktunya itu konsisten. Ya, karena sesuai nama fleksi ya. Fleksi itu bisa begini juga gitu kan. Betul. Nah poinnya adalah gaji iya. Tapi yang sering kita lupa adalah faktor keluarga nih. Ini yang menentukan resign atau enggak. Hmm. Katakanlah lu dapat kerjaan Ya. di negara lain deh. Oh ya. Mana ya? Misalnya Hong Kong atau Singapura, Malaysia. Singapura atau Malaysia Nah. atau Rusia gitu misalnya atau Amerika misalnya. Ya. Lo mau nggak ke sana? Konsekuensinya karena tempat tinggal di sana mahal, Nggak bisa bawa keluarga. lo harus bawa keluarga. Oh, itu berat sih. Nggak bisa kayak nyari. Kalau Nggak bisa bisa. bawa keluarga, gue consider. Atau nyambung yang kemarin, lo mulai keluarga baru. Tolong ya, istrinya Bapak Heri, tolong. Kalau ada tawaran ke luar negeri, tolong diperhatikan yang ini ya. Tapi maksudnya itu ada satu Ya. aspek yang orang suka lupa kan. Ya. Kalau lo serial resigner gitu ya, mungkin bisa jadi kalau jomblo. Tapi begitu lo udah punya keluarga, makna dari kerjaan lo bisa jadi bukan di kerjaan itu sendiri, tapi hanya sebagai untuk memenuhi kebutuhan keluarga kan. Supporting dari rumah lo lah ya Iya. sebenarnya. Jadi kerjaan apapun ya cepet-cepet lo ambil lah kan. Nah, Makanya senyum terpaksa itu penting. senyum karir, tawa Senyum karir. gitu kan. Ya. Itu gue inget ada ipar gue, ada ipar gue tuh baru-baru kerja lah. Baru-baru kerja kan. Terus habis dia kerja kayaknya 2-3 bulan, nyamperin gue waktu itu ngobrol. Kak, sekarang aku tahu apa? Gimana rasanya ketawa karir? Atasan gue bilang, oh iya gini. Aku bilangnya, oh iya kak. Jadi yang penting dalam kerjaan itu bukan hanya kemampuan teknis, tapi bagaimana cara tertawa. Benar. Kalau cara membuat tertawa nggak penting, Ri. Gak penting ya? Karena begitu lu jadi atasan, semuanya orang ketawa. Betul. Benar. Cara ketawanya yang penting ya. Betul. Nah, tapi ada satu topik lagi nih yang mungkin bisa jadi perhatian semua orang juga. Nah, Menurut lo, kapan sih waktu yang tepat buat resign? waktu tepat buat resign. Mostly yang gue tahu misalnya adalah kalau memang ini toxic tempat kerjanya buat lu. Misalkan atasan lu terlalu gimana. Kan kita nggak tahu ya, ada yang sampai parah banget misalnya abusive, ada yang sampai harassment misalnya. Gua rasa itu udah no choice. Lu pindah gitu ya. Ada temen gue yang case-nya kayak gitulah. Menurut gue itu udah jelas nggak usah gitu ya. Atau mungkin ada juga yang recently, ini gue lagi tanya kabarnya, semoga baik-baik aja teman gue gitu ya. Nggak jelas statusnya, Ri. Maksudnya? Dia udah kerja tapi masih dikontrak dan lain sebagainya. Nggak jelas job desk-nya kedepannya gimana. Menurut gue tuh mereka perlu consider lah gitu ya. Atau kalau memang yang tadi ya, gue mau coba cari kira-kira gue bisa mengembangkan diri nggak ya dengan gue pindah gitu, atau dengan gue resign gitu. Mungkin tuh something yang sekarang di pikiran gue bisa di consider kalau memang lo mau resign. Lo gimana, Ri? Kalau gue, timing yang tepat itu
Susah juga sih. Pertama-tama timingnya tergantung tawaran kalau gue. Sebisa mungkin lu jangan resign sebelum dapet tawaran baru. Hmm, oke. Dan abis lu sign surat kontrak yang baru lu nggak mau resign gitu. Oh. Sebelum itu ada tanda tangan tuh, sign beneran nih gitu. Ya. Lu belum ada kesepakatan loh, Nggak ada bindingnya nggak ya? ada bindingnya gitu. Kenapa? Karena kondisi kayak gini mungkin agak susah dapat kerjaan yang oke Iya. lah, bisa dibilang seperti itu. Iya. Kalau lu keburu resign dan lu belum dapat tempat yang baru, itu agak susah. I see. Jadi ya pertama-tama sempetin diri. Ya udahlah terima dulu aja deh gitu. Demi kebutuhan keluarga gitu misalnya. Eh, menurut gue sih ya itu kalau misalnya dapat offering ya baru lu consider. Sebelum itu Better. coba deh Oh. sedikit ditahan-tahanin gitu. Ya. Sama coba cari teman juga gitu. Baik di lingkungan kantor itu atau di tempat lain gitu kan. Karena Menambah probability lah. oh, karena nggak sedikit ya yang lu dapat kerja karena kenalan tuh Bener. lumayan ya. Dan orang suka lupa juga resign itu nggak berarti rumput tetangga tiba-tiba menjadi hijau gitu. Peribahasanya sendiri kelihatan lebih hijau ya. Kelihatan lebih hijau. Bukan actualnya memang lebih hijau. Betul. Lu bilang bos lu ngeselin di sini. Lu kan nggak tahu aja di sana dia gimana. True. Bisa jadi lebih parah. Bisa jadi lebih parah. Ya emang gaji lu mungkin lebih naik. Nah, Naiknya berapa? 5% gitu. betul. Lu udah terima nggak gitu? Itu tuh yang perlu diperhatiin. Tapi Ri, pendapat lu tentang ini bukan resign ya? Quiet quitting itu gimana, Ri? Quiet quitting. Oke, quiet quitting itu dalam konteks berarti kan gue kerja seadanya aja kan. Iya. Atau even below expectation. Menurut gue buat kita sendiri kurang bagus. Oke. Walaupun mungkin ada juga yang melakukan gitu kan, tapi pertama skill lu nggak naik. Kecuali lu quiet quitting, tapi lu udah ada tujuan lain. Oh. Lu ambil waktu buat freelance misalnya gitu ya? Lu bisa ambil waktu buat freelance, lu ambil waktu buat sertifikasi, lu ambil waktu buat kuliah lagi, kuliah malam gitu. Atau kebutuhan lain gitu. Kalau lu quiet quitting, itu sama aja gaji buta nggak sih? Oh iya. Istilah kerennya quiet quitting gitu. Benar. Ya, istilah kasarnya gaji buta kan? Iya. Jelek menurut lo buat ya? Kurang bagus menurut gue. Karena buat company jelek, promotion lu juga jelek kan. Sama, lu nggak berkembang juga. Dan bisa jadi lu malah nyusahin orang. Oh. Udahlah nggak berkembang. Nama dosa pula ya? Nama dosa, iya. Disumpahin pula sama orang kan? Disumpahin juga. Tapi bagus, kadang-kadang disumpahin. Kalau orang nyumpahin biar lu cepet resign kan. Dapat kerja baru. Resign atau enggak itu kan masing-masing bergantung ya orangnya gimana. Dulu pernah ada HR yang ngomong sama gue waktu gue masih pertama kali kerja gitu. Ada baiknya lu tiap tahun atau 2 tahun sekali lu coba apply. Bukan artinya lu mau resign, tapi lu biar bisa tahu dibandingkan dengan peers lo atau dengan jabatan serupa atau jabatan lebih tinggi, lu di level mana sih? Benchmark diri kita lah ya. Benchmark diri lo. Karena yang jelas HR perusahaan lo nggak akan bilang harusnya gaji lo 2 kalinya sekarang. Iya dong. Benar. Lo yang harus benchmark sendiri kan. Benar. Itu ada yang bilang gitu. Tapi kalau lu, Ri, ini kan tadi kita ngomonginnya kalau kita yang resign. Pasti di sisi lain pernah juga dong, Ri. Bukan kita yang resign nih, tapi temen kita resign. Atau yang sahabat kita misalnya resign gitu ya, lu cocok, lu deket gitu, Ri. How do you feel, Ri? Atau jangan dia resign ya, Ri. Maksudnya resign kan udah di-decide. Dia bilang sama lu, Ri, gue kayaknya mau resign deh. Gue dapet offering yang lebih bagus. Tergantung. Dia masih ada kerjaan sama gue nggak? Masih? Ada kerjaan sama gue. Deket dari sama lo. Gue kesel. Soalnya pertama kali gue masuk satu kantor gitu ya, gue pernah. Begitu gue masuk,
orang satu departemen bilang sama gue, gue minggu depan mau resign. Tapi lagi ada masalah nih, lu tolong ya bisa urusin. Kan kesel, ya nggak sih? Jadi resign itu sebenarnya bukan cuma keputusan lu, tapi akibatnya bagi orang lain gimana gitu. Benar. Lu waktu resign, lu seneng. Nah itu. Yang terima kerjaan gue belum tentu seneng gitu. Iya. Jadi itu dua hal yang berbeda nih. Kalau lu baik sama semua orang, dan semua orang baik sama lu resign, orang lain mungkin kesal. Karena lu sangat berharga di perusahaan ini, sampai lu hilang, orang lain kelimpahan kerjaan. ada beban tambahan. Sambil cari pengganti misalnya. Sampai cari pengganti. Nah, sebaliknya, kalau lu yang didoain resign, orang lain seneng. Karena lu mau resign apa enggak pengaruh ke kerjaan lu. Iya. Bebannya berkurang, bisa nambah orang lain. Itu dia. Kalau lu gimana? Gue? Kayaknya gue di mana ya? Kayaknya gue ngeselin juga deh buat beberapa orang pasti. Cuma hopefully dengan apa yang gue kerjakan masih adalah nilai plusnya. Tapi yang gue sanksikan, Ri, adalah orang yang tadi yang kedua tuh, Ri. Bukan yang baik ya. Orang yang dia disumpahin orang-orang lain resign. Kayaknya dia nggak tahu deh. Dia disumpahin orang lain resign. Makanya jadi sumpahin, didoakan. Supaya mendapat yang lebih baik. Tuh. Yang lebih baik bagi orang yang ada di company ini kan? Bisa. Katanya doa orang terzolimi lebih didengar gitu kan. Itu dia makanya. Mungkin ada satu, lu mau baca komen atau gimana? Boleh. Coba gue lihat ya komen apa nih. Nah, saking pengennya resign, gue udah punya draft surat resign di laptop sejak 2022. Tinggal klik print, Ri. Itu bisa sih untuk menghibur diri gitu. Gimana maksudnya? Ya mungkin lingkungan, lu gak suka sama lingkungannya rese, bosnya juga rese gitu. Sekarang belum dapet tawaran kerja, dan lain-lain. Ya at least lu karang dulu aja suratnya gitu. Atau farewell notes dikarang dulu. Lu curcol dulu di situ ya? Curcol dulu. Dalam farewell notes kan lu tahu kan, gue berterima kasih kepada siapa gitu misalnya. Mungkin sebenarnya waktu lu mikir-mikir gitu, ternyata di kantor nggak jelek-jelek amat juga. Bisa jadi lebih jelek lagi gitu. Makanya farewell notes lu panjang gitu. Bener. Biasanya lu kan nulis tuh terima kasih kepada bos yang telah menerima saya gitu. Mungkin kalau di bosnya kesel tuh tetap tuh kan. Mungkin begitu turun ke bawah ke teman-teman atasan yang deket itu mulai ya apa gua nggak usah resign ya gitu ya, Ri. Iya, bisa jadi ada perasaan kayak gitu kan. Benar. Bisa. Nah, bisa membantu lah melampiaskan kesalahan gitu. Iya. Jadi kayak storytelling juga lah buat kita kan gitu. Iya. Karena ibaratnya ya bisa jadi memang lu perlu sharing aja. Kita juga harus ingat ketika cocokan itu dua sisi loh. Oke. Lanjut. Lu nggak cocok sama atasan lu, berarti atasan lu juga nggak cocok sama lu kan? Nggak mungkin satu sisi ya, Ri? Kadang-kadang bisa, tapi biasanya kan karena lu nggak cocok, lu nggak suka sama dia juga nggak suka sama lu. Tapi bisa jadi kayak yang lu pernah bilang, Ri. Lu nggak merasa nggak cocok sama atasan lu, tapi atasan lu merasa cocok karena lu nggak bisa ngelawan. Itu bukan yang nggak cocok, atasan lu ngerasa lu itu jadi budak lu gitu. Lu itu jadi budaknya dia. Bener. Tapi jadinya dia merasa cocok kan karena apapun yang dikasih sama atasan gua ke gua misalnya terselesaikan dengan baik. Dia nggak tahu gua nggak dumel tapi. Oh, menurut gue itu bukan berarti cocok. Sekedar apa yang dikasih dikerjain. Oh iya, maksudnya atasan gue bisa merasa itu cocok nggak sih? Enggak juga ya? Menurut gue sih belum sampai segitu ya? Nggak sampai segitunya. Karena cocok itu artinya lu bisa kolaboratif kan. Kalau cuma soal perintah, kolaboratif. Iya. Ada teori yang ngomong gini. Apa sih artinya komunikasi gitu? Oke. Komunikasi itu harus dua orang pada level yang sama. Oh ini menarik. Ulang. Komunikasi adalah? Komunikasi harus dua orang dalam level yang sama. Dua orang dalam level yang sama. Karena satu orang ngomong, satu orang berusaha ngerti, satu orang ngomong lagi, yang ini berusaha ngerti. Kalau nggak kayak gitu, cuma perintah.
Oh, Yang lo ngomongin itu bukan cocok karena bukan komunikasi, cuma perintah doang. I see. Wah, ini menarik sih. Itu bukan karangan gue, itu karangan Jürgen Habermas. Iya, 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 iya. Iya, ya, tapi benar sih ya. Komunikasi ya. Itu kenapa lu bisa bilang gue nggak cocok nih sama orang ini. Gue cocok nih sama orang ini. Iya, karena pasti hubungannya cuma satu arah. Ah, oke. Ya, ya bisa lead to ya tadi ya. Mungkin dengan lu ngomong sama orang lain, decision buat resign lu bisa jadi turun juga kalau Bisa lu jadi. tahu gitu kan. Ya sebenarnya mungkin kondisinya gini dan lain sebagainya gitu ya. Coaching lah ya, Coaching. coaching. Dulu ada cerita gini, katakanlah ada satu raja deh zaman dulu gitu ya. Hmm, Zaman dulu kan rakyat jelata nggak boleh ngelihat raja dengan begini kan. ya ada. Harusnya, Ya, maaf raja, saya bukan siapa-siapa. ya ada kasta Saya tidak layak ngomong untuk melihat raja. sama Gitu. hadap raja, betul. Nah, ada raja ini yang naik kuda ngomong, jalan menuju kota lewat mana ya? Hmm. Maaf raja, saya tidak layak berbicara pada raja. Mohon maaf, hamba tidak dapat berkata apa-apa. Komunikasi bukan? Oh. Perintah kan? Ah. Kalau misalnya si orang ini ngomong, raja jalannya adalah lurus ke depan, belok kanan, belok kiri. Baik, terima kasih. Komunikasi. Selesai. Artinya apa? Si raja ini merasa untuk memahami si orang ini kan. Hmm. Dan orang ini berusaha memahami si raja ini satu level dalam taraf komunikasi gitu. Oh. Apakah di kantor seperti itu? Terutama dari sisi atasan dan bawahan ya. Iya. Makanya cocok nggak cocok. Bisa dilihat dari taraf seperti itu tuh. Kalau atasannya cuma nyuruh-nyuruh doang, Nggak bisa dibilang cocok. nggak bisa bilang cocok. Walaupun kerjanya beres. Kalau bawahannya merasa mencocok-cocokkan, ketawa-ketawa karir tadi. Enggak, Nggak saya kalau apa-apa, ngejokes. namanya survival. Iya, benar, benar. Nah, ini ada mungkin yang menarik juga adalah cara ngomong. Gimana cara lu ngomong sama bos lu, Ah, gue mau resign, tapi dengan cara baik yang benar, nggak menyinggung dia atau nggak menyinggung orang lain. cara ngomong resign dengan baik dan benar. Karena tujuan dari resign yang baik yang benar adalah lu mungkin bisa dipekerjakan di perusahaan itu. Kalau misalnya Nantinya. nggak cocok. Ya, ya. Ibaratnya ya bisa jadi lu kembali lagi juga kan. Either lu balik lagi atau lu memang nanti ketemu orang-orang kantor lagi gitu kan. Ibaratnya ya kita masuk kerja baik-baik, maunya keluar baik-baik juga gitu kan, Rick. Betul. Gimana cara ngomongnya? Kalau pengalaman gue itu memang yang tadi, Ri, gue sudah keterima dulu, baru gue bilang. Oke. Gue udah terima tempat baru dulu, gue baru bilang. Cuma itu sangat berisiko karena gue sempat disindir. Oh emang jadi gue nge-resign? Kirain nggak jadi. Gitu. Karena proses di tempat barunya lama. Oke. Isunya sudah beredar gitu. Iya sekarang sih hubungannya baik-baik aja. Cuma mungkin kalau hal itu berisiko dari sisi mulut orang. Jadi kalau kita mau resign, gue tuh agak, menurut gue kayaknya jangan ngomong ke banyak orang lah. Oke. Karena kalau lo ngomong ke banyak orang, isunya bisa udah kemana-mana, ternyata lo gak keterima gimana? Benar. Ketahuan bahwa lo mau resign kan? Padahal ya lo belum keterima di tempat baru. Untungnya gue keterima waktu itu, jadi biarpun disinggung ya, gue bilang, iya saya udah dapat bu di sana, saya udah dapat pak di sana, jadi saya kayaknya mau pindah karena di sana kesempatannya bla 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 gitu. Berarti sign dulu dong. Oke. Sign dulu. Setelah itu paling nggak ada bindingnya di sana oke gitu kan. Tinggal gimana kita manage si atasannya kita. Bentar, gue baru kepikiran. Mungkin itu artinya resign. Lu sign dulu di tempat baru. Oh itu. Lu resign suratnya. Ini Itu. jadi kelas ini. Oh iya. Jadi lu kesana dulu, Sign dulu. di sono. tempat Resignnya di baru. sana. Nah, resignnya di sini. Ya itu definisi Itu resign. sebenarnya baru ketahuan sekarang. Kalau gue itu, Ri. Karena kalau udah itu lebih enak. Sama-sama enak lah. Dan yang kedua yang menurut gue perlu diperhatikan, mungkin nggak pengalaman gue ini, cuma secara overall dan di sisi kebalikan ya mungkin ada temen gue yang resign atau peers gue yang resign adalah timelinenya sih. Maksudnya biasanya company kan one man notice ya. Cuma kalau memang lo lagi ada kerjaan yang tadi Bapak Heri
dilimpahin kerjaan gitu kan, atau kita tahu kondisinya lagi susah, orangnya lagi sedikit, mungkin boleh diperhatikan berapa bulannya lah sebelum resign, supaya orang lain bisa siap-siap ikutan resign juga. Nyumpahin lu gitu ya. Betul. Tapi cara lu ngomong ke bos lu gimana? Gua ke supervisor gue dulu sih. Maksudnya ngasih tahu supervisor gue, baru ke bos paling atas lah, bahwa gue mau resign nih. Tapi memang gue blur out alasannya yang realnya, bahwa gue kayaknya kurang cocok sama kerjaannya. Lu bilang, Ri, kalau Kalau nggak bilang gue nggak resign. oh enggak, maksudnya lu bilang kalau iya soalnya di sana gajinya lebih gede gitu, Ri, enggak ya? Nggak spesifik. Tapi dia emang nanya di tempat baru ditawarinnya berapa. Jadi waktu ini yang terakhir gue resign itu memang kebetulan waktu gue resign, bos gue juga resign. Tapi nggak pindah ke tempat yang sama kan? Enggak, untungnya enggak. Oh enggak. Jadi waktu dulu akhirnya apa ya, biar sopan, gue ngajak dia makan deh di tempat yang cukup bagus lah gitu ya. Oke. Terus ngobrol-ngobrol, ya bu, maaf nih saya mau resign gitu karena saya dapat tawaran cukup bagus di tempat ini dan offernya juga cukup menarik. Dari sisi role-nya dan lain-lain gitu. Ya kalau sambil makan mungkin lebih tenang gitu ya. Oh. Jadi triknya juga ajak makan gitu. Ambil tempat yang tenang, jangan ajak makan di McD, lu disuruh-suruh cepat pergi gitu kan. Atau di restoran fast food. Benar. Kurang apa ya? Ya kondusif. Suasananya gitu. Kurang kondusif, benar-benar. Nah, makan di tempat yang cukup tenang sambil ngobrol gitu. Bos lu juga biasa udah perasaan nih, ngapain lu diajakin makan di tempat kayak gini? Siapa tahu mau lu tembak, Ri. Bisa dong. Oh, kriminal dong. Enggak ke sana, Bapak. Enggak ke sana, Bapak. Iya, maksudnya iya benar. Iya, paham. Ya. Ya, maksudnya ngomong dengan baik. Ya. Tapi satu hal yang menurut gue jangan dilakukan adalah lu harapin counter offer. Oh. Buat gue counter offer itu tabu. Oh. Menurut lu gimana? Mengharapkan gue rasa hal yang salah sih. Karena kan tujuan lu mau ngomong ke mereka karena lu udah decide kan, bahwa lu mau pergi gitu ya. Tapi ini ada kontradik kayak yang tadi lu HR lu bilang itu, Ri. Karena sebenarnya alasan lu bisa aja bukan resign ya, lu bilang bahwa Pak, Bu, saya mau dong naik gaji. Karena kalau saya lihat di tempat lain saya ditawarin gajinya segini gitu. Buat gue susah ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena harusnya itu sudah terjadi sebelumnya. Lu dinaikin tahun ini, mungkin 3 tahun ke depan, 5 tahun depan gak naik-naik lagi. Bisa. Iya kan? Jadi percuma juga dong. Jadi kalau misalnya ada counter offer nih, ini ibaratnya lu punya pasangan, lu selingkuh sama pasangan yang lain. Terus lu bilang, gue udah gak mau nih sama lu, karena gue udah punya hubungan sama cewek ini. Tapi nanti ternyata lu mau yang balik ke yang lama. Terus lu bilang sama selingkuhan lu gitu, sorry ya, gue gak jadi selingkuh sama lu, gue mau balik ke yang lama. Kan jadi bingung kan? Bisa gue rasa, Ri. Karena lu profesional dater. Bisa. Karena lu counter offer tuh, Ri. Bener. Tapi maksud gue hubungan dua-duanya tuh bisa kurang bagus gitu. Di perusahaan yang sekarang bisa jadi lu dianggap sangat transaksional gitu. Hubungan perusahaan emang transaksional, tapi tidak ada seorang pun yang mau menunjukkan kalau itu transaksional. Iya. Begitu ada counter offer, temen lu pasti ngomong, wah dia dapat counter offer nih. Kenapa gua enggak? Iya. Tabu untuk diperbincangkan, gue setuju sih, Ri. Tapi kalau itu terjadi, ini sebenarnya lu bisa consider gitu ya. Cuma hati-hati karena begitu counter offer terjadi dan lu terima, berapa tahun ke depan lu pasti di lock. Pembain di sana. Iya. Nah itu, ya gue sih ngomongnya baik-baik. Ya maaf nih saya mau resign gitu dengan alasan seperti ini. Kalau ada yang masih bisa saya bantu, pasti saya bantu kayak gitu. Oh iya. Biasa sih orang-orang ngerti. Biasanya. Makanya ajak makan dulu. Sama ya ke bos-bos lu, hari terakhir lulusan lu kasih lah souvenir apa gitu. Bisa. Hubungan yang baik lah.
Semua orang yang lu limpahin kerjaan, lu kasih lah sesuatu gitu. Oh, kerjaan. Kerjaan itu. Oh. Souvenir apa kayak gitu. Ya bisa. Ya emang merayakan dan itulah keluarnya baik-baik juga lah. Iya, perayaan buat lu kan musibah buat mereka gitu kan. Kalau lu orangnya baik, Orangnya baik. Kalau enggak, lu yang dibeliin. tapi gue pernah waktu satu kantor yang benar gue resign gitu ya. Gue sangat bersyukur pada kantor ini, tapi gue gak bisa sebut namanya lah. Karena pas gue resign dari kantor itu, mulai dari kemeja, celana, sampai sepatu, sampai ikat pinggang gitu ya. Sepatu, gue lupa deh. Gue dikasih semuanya. Jadi selama 1 tahun kerja di tempat yang baru, gue pakai baju itu terus. Itu masalahnya lu jorok anjir. Bukan itu terus dikasih beberapa. Iya. Oke. Ya itulah. Jadi gimana nih, Bung? Perasaan seberapa ingin gue resign? Ya boleh lah. Perasaan saat ini gimana Saat sih perasaan ini? bukan tentang lu pengen resign atau enggak lah. Mungkin tentang resignation yang general gitu. Resignation in general. Perlu lo consider. Terutama, Maksudnya gimana tuh? kalau memang ada push factor yang nggak bisa lo tahan, menurut gue kayak tadi gitu ya, something yang udah sampai abusive dan lain sebagainya, gue rasa lo perlu consider, karena rezeki tuh pasti ada di mana aja. Menurut gue tuh, ya lo nggak harus dari kantor itulah gitu ya. Kalau memang udah sampai di lewat batas tuh, gue rasa lo consider gitu ya. Tapi lo harus hati-hati juga, karena kalau lo resign, belum tentu tempat baru sebagus itu. Jadi lu perlu pertimbangan juga sebetulnya. Apa sih yang lu cari dari kerjaan gitu ya. Yang tadi lu bilang, Ri, kalau memang lu carinya uang, ya mungkin. Itu drive utama lu. Tapi kalau lu cari waktu, gitu, maksudnya work-life balance, ya bisa jadi di tempat baru lu punya nggak waktu itu juga. Karena biasanya dengan gaji lebih, ekspektasinya pun lebih ke diri lu. Gitu. Lu gimana, Ri? Buat gue, resignation in general tuh mungkin sebuah mekanisme gitu ya. Karena namanya kerja, pasti ada konflik, ada dinamika gitu. Resignation adalah salah satu mekanisme untuk kita bisa mencari tempat yang lebih baik gitu. Bukan berarti tempat yang lama itu buruk, tapi mungkin karena perubahan-perubahan ada tempat yang lebih baik dari tempat yang lama gitu. Ya kita juga tahu kebiasaan kita gitu ya, tiap pagi sebelum buka email, buka LinkedIn dulu. Job seperti apa, dan email kita mungkin penuh dengan email dari Jobstreet gitu ya. Benar. Dan juga dari headhunter kadang-kadang. Cuma sayangnya headhunter tuh kadang-kadang ghosting ya. Ya. Udah kontak, ngasih sesuatu nggak kontak lagi gitu ya. Nah itu nggak masalah. Tapi yang perlu dipikirin, resignation itu bukan cuma tentang diri kita. Ada aspek keluarga, aspek teman kantor, aspek atasan juga. Dan jangan sampai burn the bridge gitu ya. Karena tempat kerja itu ya, kalau di industri tertentu ya itu aja teman-temannya gitu loh. Kalau merusak hubungan di satu perusahaan, itu bisa jadi nama lo jelek di semuanya gitu. Masuk akal. Itu sih. Jadi resignation tuh bukan kayak Eric Cartman, screw you guys, I'm going home gitu. Tapi lebih ke arah gimana cara lu bisa membuat ending yang bittersweet menurut lu. Menarik. Bittersweet karena gini, emang pasti ada bitternya kan, sedihnya dikit. Kalau baik di suatu perusahaan, mereka pasti sedih ngeliat itu cabut. Tapi ada sweetnya juga, karena mungkin peran lu di perusahaan itu udah selesai saat itu. Nah, lu menyelesaikannya dengan baik gitu. Makanya kalau bisa, ya kayak lu Agung, ada pizza, ada apalah gitu. Ya. Untuk merayakan sesuatu yang sifatnya bittersweet ini. Oke. Dari kita. Oke. Thank you guys. Thank you, guys. Bye-bye.